yang jadi patokan lurus dan tidaknya seorang makmum sholat di belakang imam lihat itu, berarti ini sudah diposisikan, dibuat untuk dampar sampean, dampar kaki, maka posisikan ini tumit di sini Pak. Sepakati apakah mau diinjak ini seperti ini atau ditarik ke atas, yang jelas antara satu dengan yang lainnya yang jadi patokan tumit belakang, bukan yang di depan gitu Pak. Mau dibantu? Oh boleh Pak. Oke. Beliau ini asli dari Bangka Pak Haji Suhaimi ya. Nah, jadi kesempurnaan sholat berjamaah ini, nah ini Pak. Jadi ini ketemu ini Pak. Kesempurnaan sholat, imam posisinya di tengah-tengah di sini. Jika tambah lagi makmum Pak sebelah kanan posisi imam, tambah lagi makmum lagi sebelah kiri, tambah lagi sampai sana. Bukan kembali lagi, bukan harus bersentuhan. Kesempurnaan sholat. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Khair yang sama-sama mengharap ridha Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, Rabu tanggal 29 di bulan Juli 2026 dan bertepatan dengan tanggal 14 di bulan Syawal 1448 Hijriah. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia rumah Allah Masjid Al-Khair pada sholat subuh berjamaah untuk melanjutkan kajian fiqhus sunnah yang pada kesempatan ini materi yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang tempat sholat imam yang tinggi ataupun tempat makmum yang tinggi daripada imam, apa hukumnya? Jadi hukum tempat imam yang lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya makmum lebih tinggi ya ketimbang imam. Sebelumnya saya akan ulang ya, mengupas pembahasan yang lalu, masih ingat tentunya, yaitu imam disunahkan beralih haluan menghadap ke kanan ataupun ke kiri, menghadap ke utara atau selatan setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dianjurkan pula setelah beristighfar astagfirullahaladzim, kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Situ imam ke kanan ataupun ke kiri itu disunahkan. Jadi ulah cicing mayun kakulon wae itu maksudnya ya, ya. Ulah cicing mayun kakulon wae beralih ya, menghadap kiri kanan ataupun menghadap makmum ke belakang oleh ya. Kemudian ya, berkaitan dengan tempat imam atau makmum yang lebih tinggi, bagaimana kedudukan hukum? Sebab pada waktu saya di Masjid Masjid Al Hasan Raya sebagai takmir tahun 2012
2005 2000 ya 95 bukan 2005 97 bukan sih 97 ya sampai 2005 salah seorang takmir masjid dalam hal ini Pak DM Yusuf almarhum, beliau ini adalah orang yang aktif, kreatif, pokoknya inovatif, energik lagi Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, beliau punya inisiatif Pak, meninggikan tempat imam sholat. Nah, meninggikan dibuat dari kayu, model artis Pak. Bisa bayangin, model artis naik ke atas panggung kan gitu. Ini kan musuh Agustusan biasa. Dibuatkan podium, dibuatkan artis. Jadi naik segini lah, kurang lebih 15 atau 10 cm dari sini Pak, naik sih. Jadi mimbar ya, jadi tempat imam sholat itu naik ke atas gitu. 10 Pak, ini 10 Pak, 10 cm naik sih. Beliau itu punya inisiatif menaikkan tempat imam sholat tinggi di atas jamaah atau makmum. Suatu saat Pak Profesor Salim Umar, dosen UIN asli Ujung Berung, isi khutbah Jumat. Selesai Jumat, kemudian ingin sholat, selesai sholat, sedikit marah. Beliau ingat, dia agak marah, emosional dengan ditinggikannya tempat. Ini siapa ini? Inisiatif siapa gitu kan? Nggak boleh, boleh imam tempat sholatnya itu ditinggikan. Ingat, yo siapa? Jawab dengan saya untuk emosional Profesor Salim Umar. Ternyata saya baca hadisnya, Pak, baru sekarang akan kita bahas bagaimana hukumnya kan gitu Pak ya, sehingga beliau marah. Oh ternyata hadis ini dijelaskan dimakruhkan katanya Pak, imam berdiri lebih tinggi tempatnya dari makmum. Cuma hukum makruh lebih kamamok Pak, omong ke sholat mundur gitu Pak, gak bayang katanya. Lamun ke sholat mundur gitu Pak, komo lamun dari dahar mah gitu Pak, ke sholat dari dahar selamat Pak, ente bener gitu Pak, sholat sambil mundur sambil dahar batal atau bener gitu pasti besar sholat. Salah satu di antara yang membatalkan sholat adalah Pak, sambil makan, sambil minum, pasti marah sambil minum. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimahullah, ternyata hukumnya makruh. Non makruh Pak, hukum yang seyogianya lah ditinggalkan. Entah sih haram paham, tidak sampai kepada haram. Ya. Mundur itu terharam Pak, itu sampai di kalangan para ulama hukum ya. Mundur itu tidak sampai kepada jatuh hukum haram, termasuk meninggikan ini tidak masuk kepada jatuh hukum haram gitu Pak, cuma sebatas makruh. Tapi nama kata Profesor Salim Nah, yang jadi pertanyaan mungkin kenapa kok tidak boleh masuk kategori makruh, sementara yang saya tahu
di kampung-kampung terkadang, walaupun tidak semua, terkadang saya sering melihat tempat imam sholat naik, Pak. Biar saya perhatikan, Pak. Ya, ditaikan, ditengok, naik. Ya, ditaikan di kampung-kampung, walaupun tidak selalu ada kampung-kampung. Masih di mana pakai berat gitu, Pak. Kita sangat perhatikan kadang sekadar gitu, Pak. Nah, jadi kembali hukum menaikkan tempat imam sholat itu dalam fikih hukum makruh. Artinya saudara dijauhi, ditinggalkan, nggak usah dinaikkan tempat sholatnya. Pertanyaannya kenapa, Pak? Ya, sebab Pak, kedudukan makmum dan imam di hadapan Allah itu tidak beda, sama, Pak. Ya. Sebab kan sholat itu menghadap Allah, Pak. Ya. Sholat itu menghadap Allah, baik imam posisinya maupun makmum yang menghadap Allah, Pak. Kalau sudah di hadapan Allah tidak ada perbedaan, bersama. Mau pejabat ataupun rakyat, presiden ataupun orang biasa di hadapan Allah sama, gitu. Termasuk memasuki shop bagi makmum, Pak. Tidak ada keistimewaan, oh ini masuk paling payuna pejabat teras misalkan, Pak. Pejabat teras, Pak. Tahu pejabat teras, Pak? Ya. Saya termasuk pejabat teras, Pak. Teras masjid, Pak. Dan dia duduk di masjid seperti yang kita. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan di hadapan Allah, Pak. Kedudukan manusia itu, Pak, dilihat dari segi lahiriahnya, kedudukannya, Pak. Status sosialnya, ada orang kaya, orang miskin, sami di hadapan Allah. Kalau sudah menghadap Allah itu, orang desa, orang kota, sami, pejabat atau rakyat, sami, Pak. Ketika imam sami, Pak, makmum sami, gitu di hadapan Allah itu, Pak. Ya, yang membedakan apa di hadapan Allah? Ketakwaannya, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, gitu, Pak. Yang bedakan. Jadi kenapa ya harus sama tempat sholat imam ataupun makmum, sebab saat itu dia menghadap Allah. Kalau sudah menghadap Allah, sama sebenarnya, sama, gitu. Termasuk, Pak, ya, kualitas makmum, Pak, di hadapan Allah itu sama, Pak. Insya Allah tidak mengenal, oh imam orang yang ahli agama, pinter, oh imam Quran. Insya Allah pahalanya sami 27 derajat kalau sholat berjamaah bagi makmum itu, Pak. Ibarat bahasa ekonomi apa? Gitu. Dengan waktu sarita Idul Kurban, Pak, ayat Mesir kulit bukan ada anu halus, anu mulus kulitna, anu bolong hargana sami gitu, Pak. Itu dalam dunia ekonomi gitu, Pak. Insya Allah di hadapan Allah, orang yang sholat berjamaah itu, Pak, insya Allah pahalanya 27 derajat, Pak. Badai duaan, badai diluan, badai sakadi, badai seger, badai orang yang pintar atau nanti orang biasa sama 27 derajat, insya Allah. Karena itu jangan lewatkan selalu sholat berjamaah, gitu, Pak, ya. Gitu. Kemudian kembali, ya, saya sampaikan bahwa hukum, ya, meninggikan tempat sholatnya imam itu adalah makruh jika ditinggikan. Seyogianya seperti ini, rata antara makmum dan imam, rata seperti ini. Nah,
Nah, di dalam hadis dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyaqumal imamu fawqa syai'in wan nasu khalfahu yakni asfala minhu. Nah, nalarang pasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ayyaqumal imamu fawqa syai'in, berdiri seorang imam Pak yang lebih atas atau di atas sesuatu Pak gitu. Warna sementara orang-orang dalam hal ini adalah makmum yang khalfahu berada di belakangnya, yakni Pak asfala minhu lebih bawah. Imam di atas, makmum di bawah. Ya. Jadi Rasulullah melarang bagi imam sholat yang berdiri di atas sesuatu yang lebih tinggi, sementara makmum berada di bawahnya. Makmum yang ada di belakang posisinya berada lebih rendah di bawah. Jadi asfala minhu, ya. Tahu asfal? Asfal itu bahasa Arab rendah, bawah, itu asfal. Ya, dikatakan demikian sebab asfal yang biasa diinjak oleh semua makhluk berada di bawah asfal. Ya, saraf asfal. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua ada hadis lagi. Ya, ini mah ada asbabul wurud yang kronologi, latar belakang. Ceritanya, Anna Hudzaifah amman nas, bahwasanya Hudzaifah menjadi imam ya bagi manusia. Di mana? Bil Madinah, di Madinah. Ala dukhanin Pak, di atas tempat yang tinggi Pak. Kemudian fa'akhadha Abu Mas'ud, diambil oleh Ibnu Mas'ud, ditarik oleh Ibnu Mas'ud, ya. Di komisi garisnya Pak. Falamma faraqa min sholat, setelah selesai sholat. Jadi Hudzaifah jadi imam sholat di Madinah, selesai sholat ditarik gamisnya oleh Abu Mas'ud. Ya. Ya, Abu Mas'ud. Kalau kemudian Abu Mas'ud bertanya kepada Hudzaifah, alam taklam annahum kanu yunhauna an dzalik. Tidakkah ente ketahui, bahasa Jakarta apa? Tidakkah kamu ketahui bahwasanya mereka itu ya bahwasanya annahum kanu yunhauna an dzalik. Mereka terlarang untuk melakukan hal ini. Artinya bukankah yang kamu lakukan seperti ini posisi makmum di bawah, ente di atas itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanya Abu Mas'ud kepada Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menjawab, bala iya, terus cuman saya fadakartu baru ingat kemarin mah tadi mah hilang begitu Pak. Gitunya. Namina oke sahabat, sani manusia biasa kadang ayah hilang Pak. Kadang pohon, saya juga Pak ya suka hilang Pak.
Kalau sudah hilang, tak ingat sama Pak. Itu manusiawi Pak. Gitu. Jadi Hudzaifah ketika ditegur oleh Abu Mas'ud, gitu, ngomong nanti Fana atau oh iya ya bahasa, oh iya saya baru ingat gitu. Hina janam ketika ditarik gamisnya oleh Abu Mas'ud baru ngomong iya, lupa saya baru ingat gitu, baru ingat. Jadi diingetin, ditegur oleh Abu Mas'ud. Ya, itu. Nah, jangan sekalian pertanyaan, apakah mutlak tidak boleh? Gitu Pak, tanya. Ya. Nah, Pak, kalau ada yang bertanya seperti itu, tentu hukum Islam itu apa? Elastis, fleksibel. Hukum haram, hukum makruh yang seperti ini Pak bisa berubah jadi boleh. Jangankan yang statusnya makruh, yang haram saja Pak jadi berubah statusnya jadi boleh gitu Pak dalam Islam itu. Sebab ada kaidah taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Hukum itu akan berubah sesuai dengan keberadaan waktu, zaman, situasi dan kondisi gitu Pak. Ini ulangi lagi, kedudukan hukum Islam itu suatu waktu bisa berubah, elastis Pak, elastis, setiap hari gitu Pak, gitu. Kan sholat itu hukumnya wajib berdiri Pak. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, kadang ada Bapak Pak. Wajib Pak. Rukun sholat itu Pak. Lamun sehat kan gitu Pak. Lamun kedamaian, lamun sakit bahkan boleh sambil duduk itu hukum Islam malah bisa berubah sesuai dengan kondisi. Taghayyur ahkam taghayyur azmina wal ahwal, sesuai dengan situasi dan kondisi. Berarti menuju pikiran sehat, berarti kata Allah dengan sakit. Aduh kami masalah dia biasa sambil berbalik muamalah dengan boleh, dan pahalanya tidak akan dikurangi Pak. Sama seperti halnya orang yang sedang sehat sambil berdiri Pak. Sholat sambil duduk, sambil berbaring juga. Kalaupun memang betul-betul sakit tidak bisa duduk, kok bisa? Itu. Kalau udah begitu tiasa dikerahkan di pandangan nake gitu Pak. Sebenarnya ya pokoknya mau keriban pandangan gitu. Sebelum disolatin, sholat gitu Pak. Itu kewajiban sesuai dengan kemampuan. Ini hukum Islam disebut Pak. Daging babi itu dalam Al-Quran haram Pak. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian mengkonsumsi memakan Pak ya, darah daging babi Pak, atau bangkai Pak, darah daging babi Pak, itu haram. Gitu. Tapi dalam kondisi tertentu tidak ada makanan kecuali makanan itu maka diharamkan Pak. Dan bukan keinginan, bukan suka, resep, sanes. Bahasa Qurannya faman yaturra ghairu bagin wala 'anid fala isma alaihi, maka kena dosa. Itu hukum Islam itu malah ya fleksibel gitu. Matakan jadi pelajaran buat kita ya, jangan terlalu aku kekeh gitu gitu Pak. Kau mau kaitannya dengan khilafiyah gitu Pak, gitu. Khilafiyah kurun sum itu khilafiyah masuk kategorinya ya. Di kalangan para ulama tidak sepakat, ada yang mau menghukumnya Pak, tidak ada kurun suku, ada juga ada gitu. Dan itu punya dasar, punya argumen, punya dalil gitu Pak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu Pak ya, fleksibel mengarah gitu Pak.
Artinya boleh satu waktu kunut, boleh juga tidak satu waktu. Itu dengan masuk kepada hukum seperti wajib ke kunut gitu Pak. Itu. Nah, ini kembali hukum Islam itu Pak. Termasuk Pak ini ya, dalam kondisi tertentu Pak ya, dalam kondisi tertentu misalkan sudah kadong Pak, bisa jadi dari sononya yang membuat Pak, yang membuat masjid itu khusus tempat imam itu sudah paten misalkan Pak, gitu Pak, sudah paten Pak. Dalam kondisi seperti itu ya, maka nggak usah dipaksakan harus dibongkar gitu Pak, sebab nggak masuk kategori wajib gitu Pak. Gitu. Tapi kalau kita lagi membuat masih lah udah gitu maksud. Jadi dalam kondisi tertentu Pak, walaupun tadi hukumnya ini makruh, tapi Pak bisa Pak ya tidak dirubah kalau sudah pakai sepakat itu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan ya, antara kedudukan antara ya, imam dengan makmum ini Pak ya. Berkaitan dengan antara imam dan makmum. Tadi yang dibahas ada posisi imamnya Pak di atas, makmumnya di bawah. Sekarang kebalikannya Pak. Kebalikannya, imamnya di bawah, makmumnya di atas. Bagaimana hukumnya gitu Pak? Ya. Maka hukumnya boleh sah, tidak mengapa makmumnya di atas, imamnya di bawah gitu Pak. Ya, seperti ini kita Masjid Al-Akbar. Saya bisa kata Bapak jadi imam sholat di sini, makmumnya di atas di sah gitu Pak. Boleh. Ya. Jadi ketika seseorang sholat di bawah di sini di lantai dasar satu, makmumnya di atas Pak. Mana? Misalkan karena ibu-ibu kayak di luhur gitu ya, walaupun bapak-bapak besok kayak di luhur gitu Pak, boleh makmum di atas bapak gitu. Artinya imam di bawah bapak ada makmum. Ini kan kebalikan dari tadi Pak. Kalau kebalikan dari imam di atas makmum di bawah Pak, berarti kebalikannya sekarang makmumnya di atas, imamnya di bawah. Itu boleh, tidak ada larangan gitu ya. Selagi masih bisa mendengar, melihat, dan selagi bisa mendengar gerakan imam Pak, sah bermakmum kepada imam. Seperti itu ya. Ya, kaitannya dengan hukum bermakmum ya kepada imam, sebab ini kaitannya dengan posisi imam dan makmum. Jadi boleh ya, bermakmum ya, kepada imam walaupun imamnya tidak kelihatan gitu Pak, walaupun tidak kelihatan tapi mendengar Allahu Akbar, sami Allah ya, persis sekarang kan ibu-ibu pakai hijab di sini Pak ya, sholatnya kan tidak melihat imam ya, ketika rukuk dan sujud tadi bisa memahami bahwa ini mah lagi sujud, ini mah tidak sah walaupun tidak kelihatan imamnya, boleh sah. Jadi seorang makmum berimam kepada seseorang yang tidak kelihatan. Tentu kaitannya dengan hal ini juga mesti diperhatikan Pak. Jika sholatnya ingin sempurna normal pada umumnya, artinya ada
imam, ada makmum, maka posisi makmum berada di belakang imam, Pak. Jika jelas, jika banyak ya, makmumnya, posisikan imam di tengah-tengah makmum. Jika yang jadi makmumnya sendiri, posisikan ya, posisi makmum seorang diri tadi berada di samping kanan imam, bukan di belakang ya, di sebelah kanan itu posisi. Kemudian juga ya, seperti umumnya kita sholat, Pak, jangan dulu membuat barisan sebelum barisan awal depan penuh terlebih dahulu. Sebab itu masuk kepada kesempurnaan sholat berjamaah. Ya. Sebab tadi pahala sholat berjamaah itu saya sampaikan 27. Hadis lain 25. Bukan hanya mutlak angka tersebut, bisa kurang, bisa lebih dari 27. Ya, bisa kurang, bisa lebih. Insya Allah. Karena itu supaya tidak kurang pahala sholat berjamaahnya dan sempurna, tentunya dirapikan, dirapatkan sholatnya, diisi sholat paling depan terlebih dahulu. Gitu Pak. Ketika memasuki barisan yang kedua, kebetulan seorang diri, usahakan Pak nyari teman yang bisa menemani ya sholat di barisan kedua atau seterusnya tadi Pak. Jangan seorang diri gitu Pak. Itu kita ada cara sunnah-sunnahnya dalam sholat berjamaah. Ya, mesti diperhatikan oleh kita kaitannya dengan sholat berjamaah, sebab erat kaitannya dengan kesempurnaan sholat kita. Jika ingin sholat sempurna, perhatikan ya, berarti ukuran rapi Pak, yang jadi patokannya adalah tumit Pak. Coba lihat ke sini Pak ya. Yang jadi patokan lurus dan tidaknya seorang makmum sholat di belakang imam, lihat itu berarti ini sudah diposisikan, dibuat untuk dampak sampean, dampak kaki, maka posisikan ini tumit di sini Pak. Sepakati apakah mau diinjak ini seperti ini atau ditarik ke atas, yang jelas antara satu dengan yang lainnya yang jadi patokan tumit belakang, bukan yang di depan gitu Pak, bukan jempolnya, tapi tumitnya yang jadi patokan ya. Jadi untuk supaya barisan kita lurus itu yang jadi patokannya adalah tumit ya. Tumitnya ke bahasa saudara itu. Jadi lihat samping kiri kanan, tumitnya warna mau segini, sepakati oh segini, dan ukurannya Pak, seperti ini, jangan terlalu gini Pak ya, jangan dipaksakan karena harus rapat orang lain jadi kakinya dipaksa, nggak benar juga Pak. Itu terlalu memaksa, mestinya yang lain merapat ya. Ukuran rapat ini bersentuhan ya, itu ukuran rapat. Itu kesempurnaan sholat berjamaah Pak ya, kesempurnaan sholat berjamaah seperti itu ya, mesti diperhatikan oleh kita ketika sholat berjamaah supaya ya nilainya di hadapan Allah sempurna, mumtaz lah gitu Pak, dengan salapan sablung gitu Pak. Itu mesti diperhatikan supaya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesempurnaan berkualitas itu Pak ya. Itu saja mungkin Pak jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan kaitan dengan ya hukum tempat imam atau makmum yang lebih tinggi Pak. Hukum tempat imam ataupun makmum yang lebih tinggi, kesimpulannya hukumnya makruh Pak
Ya, tempat imam lebih tinggi daripada makmum, tapi itu fleksibel, artinya bukan suatu keharaman mutlak atau makmum secara mutlak. Ya, bisa berubah, jadi boleh lihat situasi. Ya, itu ya. Kalau makmum itu kaki bersentuhan itu gimana? Kalau makmum kaki bersentuhan bagaimana? Seperti yang saya jelaskan, sholat berjamaah, ya, ini kaitan dengan sholat berjamaah, makmum satu dengan yang lain, kaitannya jika ingin mendapatkan kesempurnaan sholatnya, maka ini harus bersentuhan. Ini kaitannya dengan kesempurnaan sholat, bukan sahnya sholat atau sah sholat berjamaah. Paham? Mau dibantu? Mau dibantu? Oh, boleh bantu. Oke. Beliau ini asli dari Bapak Haji Suhaimi ya. Nah, jadi kesempurnaan sholat berjamaah ini, nah, ini Pak. Jadi ini ketemu ini Pak. Kesempurnaan sholat, imam posisinya di tengah-tengah di sini. Kita tambah lagi makmum Pak, sebelah kanan posisi imam. Tambah lagi makmum lagi sebelah kiri. Tambah lagi sampai barisan. Maksud saya harus bersentuhan gitu. Bukan, kembali lagi, bukan harus bersentuhan. Kesempurnaan sholat berjamaah harus bersentuhan. Lama bersentuhan berarti kurang sempurna sholat berjamaahnya. Tapi sholatnya sah, makmumnya sah, gitu Pak. Jadi kembali kesempurnaan sholat, meluruskan barisan, merapatkan barisan, mengisi saf yang paling depan, termasuk juga jangan sholat sendirian di belakang makmum yang lain. Ini sop pertama. Sop kedua, sendirian itu tidak sempurna Pak sholat. Harus ada yang menemani duaan. Kaitan dengan kesempurnaan sholat berjamaah. Nah tadi konsekuensinya kalau bicara kesempurnaan bisa nilainya, hitungan matematik ya, dia dapat bisa dikasih nilai 7, bisa dikasih nilai 8, 9 dan seterusnya. Gitu Pak. Ini hitungan matematiknya. Ya dia dapat, oh ini mah sholat terkancar-kancaran, nilai lagi genap bisa gitu Pak. Oh ini harus sempurna, rapi bersemua, imam nilainya 100 gitu. Jadi kembali Pak Haji, bersentuhan ini kaki sesama jamaah masuk kepada kesempurnaan sholat berjamaah. Bagusnya sentuhan kalau ini pahalanya ya, sempurna di hadapan Allah. Ya, jadi usahakan ini bersentuhannya bukan dipaksakan gini Pak. Ini kan dipaksakan. Nah jaga, ini mas lurus ini ke bawah seperti ini, segini ini. Makanya harus ngerti semua umat Islam ketika berjamaah seperti apa, gitu Pak, seperti apa. Ya, sebab kan kalau nggak ngerti maka nggak punya ilmu mau sholat dirinya hanya sehingga covid gitu Pak. Itu Pak jauh-jauh gitu sah berjamaahnya, tapi pada setelah sholat berjamaahnya bisa kurang pahalanya, bisa dipahami kan? Jadi pertanyaannya, apakah harus sentuhan? Jika ingin pahala sempurna harus, tapi ya bukan masuk kategori wajib. Ya, harus di sini untuk meraih kesempurnaan, bukan suatu wajib dalam arti hukum Islam dalam begitu disiksa saja itu maksudnya. Ya, paham Pak? Ada hukum wajib dalam dilaksanakan, banyak mendapat pahala, namun dosa disiksa. Ya, kaitannya bukan itu.
karena dengan untuk memperoleh pahala kesempurnaan di hadapan Allah maka harus rapi, harus lurus, harus benar, harus bersatuan. Kalau ada anak-anak kecil nyelip di tengah saf itu gimana? Kalau anak-anak kecil nyelip di tengah saf, nah kaitan dengan anak kecil nyelip di tengah saf ini Pak ya, kalau nyambung makanya kategori sempurna, tidak mengapa maksudnya. Ya asal ya niatnya kita satu untuk berikan, yang kedua supaya tidak ribut. Kalau bertemu dengan anak-anak ribut, kalau dipisah nah, kita sama pahalanya. Boleh maksud saya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Ustaz, kaitan jarak antara tinggi dan rendah antara imam dengan makmum ini agak mungkin di suatu tempat di masjid di mimbar lebih tinggi semacam sholat Jumat lah. Jadi si imamnya jadi khotib lebih tinggi, dia megang tongkat, itunya pakai bahasa Arab, nyampaikannya kumaha Pak Ustaz? Di suatu tempat. Yang ditanyakan apa hukumnya boleh tidak? Nah itu hukumnya gimana gitu di suatu tempat gitu. Ada masjid yang begitu Pak Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Ya, sunnahnya di dalam Islam memang ada tingkat-tingkat tangga-tangganya mimbar. Bukan seperti ini Pak. Sunnah itu ya ketika Rasul naik ke atas mimbar ke tangga pertama, tangga kedua, jadi tangga-tangga sunnah begitu Pak naik. Ya sunnahnya tangga pertama, tangga kedua, ketika naik ke tangga pertama Jibril datang jangan kau ampuni ya suami istri yang tidak saling memaafkan kala itu ketika hari raya Idul Fitri. Naik Pak sunnahnya tuh Pak. Kumaha mungkirnya bukan bidah Pak ya. Jadi mah ya, jadi sah saja. Artinya kalau ditanyakan kumaha hukumnya itu bagus sempurna sunnah kategorinya Pak. Kumaha kain kita mah budaya. Tongkat ya. Budaya dalam arti ya karena dulu kaitannya dengan keselamatan maka jaga-jaga. Islam kan masih pengembangan ekspansi dakwah banyak tantangan maka ya jaga-jaga bukan masuk kepada rukun syarat dan lain sebagainya itu mah Menyampaikannya pakai bahasa Arab gitu. pakai bahasa Arab ya memang harus pakai bahasa Arab tapi juga boleh ada bahasa Sunda bahasa selain bahasa Arab. Khatib menyampaikan bahasa Arab full boleh, mau pakai bahasa Arab dari tambah bahasa Indonesia atau bahasa yang juga boleh ya. Yang jelas Pak, yang paling utamanya adalah menyampaikan wasiat kita. Satu, alhamdulillah, innal hamdalillah, alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua adalah wasiat bertakwa. Ya ayuhan nas ittaqullah misalkan itu. Kemudian menyampaikan bahasa Arab dalam hal ini ayat Al-Quran menyampaikan pesan yang dia ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya misalkan itu. Yang berikutnya adalah membaca sholawat walaupun sholawat ini masuk kepada latihan ya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nah, itu yang pentingnya yang penting yang lainnya itu masuk kepada tambahan-tambahannya. Artinya mau seperti boleh tidak juga tidak. Jadi ya rukun khutbah namanya membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat, wasiat takwa, baca Al-Quran, yang terakhir adalah doa kepada kaum muslimin. Itu yang pokoknya. Namun ada tambahan, maka tambahan ceramah, tambahannya wasiat pakai bahasa Indonesia, bahasa yang lain saya bahasa Arab sangat boleh. Kita wajib bahas ya. Jadi yang ditanyakan apa sebetulnya boleh? Boleh. Namanya anak mungkin cuma boleh, nggak apa-apa. Tapi itu bukan syariat, ya memang ada, ya itu ada kebiasaan di sebuah tempat
khususnya zaman dahulu, zaman penjajahan harus dipersiapkan. Bahkan di kampung saya dulu ada yang tajam itu, tajam tombak. Itu mah budaya, ya. Wanti-wanti, waspada. Karena terkadang musuh yang benci sama umat Islam di dalam kuno, umat Islam itu terkadang bisa sholat. Makanya dipersiapkan. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ya bisa menambah ya, ketenangan atas kebimbangan Bapak Ibu sekalian, dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah fikih. Kalau fikih itu pemahaman di kalangan para ahli, artinya bisa beda pemahaman saya dari pemahaman Bapak. Ya, termasuk kitabnya pun bisa beda. Fikih karangan ini, fikih karangan ini bisa beda. Nah, itu kalau bicara bahasa fikih itu ya, tidak mutlak. Ya, apalagi Islam tidak mutlak. Ya, jadi fleksibel. Boleh diamalkan, boleh tidak. Ya, artinya apa? Dalam hal ini boleh diamalkan, boleh tidak. Yang sifatnya fur'iyah, yang sifatnya adat, ya, nah itu boleh diamalkan, boleh. Ya, kita akhiri dengan membacakan zikir dan doa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik
ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawlim minal awwalil muqtahin اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك إجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Mari duduk sama-sama dengan bacakan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.